الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 40, baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang i'tikad kaum Qadariyah, termasuk kelompok yang sesat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah daripada mereka itu, kaum Qadariyah, adalah i'tiqadnya bahwa syaitan itu berdapat, nomor satu di bawah, berdapat artinya bertemu atau berjumpa. Ujar buhannya, syaitan itu berdapat atau berjumpa, iya syaitan akan Tuhan, bertemuan lawan Tuhan, berdapat lawan Tuhan, berdapat nang secara langsung ya. Dari karena tiada baginya, bagi syaitan, wujud yang nyata. Jadi bubuhan Qadariyah ini ma'ikatakan syaitan itu lah mempunyai sifat-sifat yang sama aja dengan sifat Allah. Di antaranya apa? Wujudnya tidak nampak dilihat oleh mata. Padahal kan jelas bedanya. Syaitan itu makhluk, Allah Ta'ala itu Tuhan. Disamaakannya syaitannya dengan Allah Ta'ala, sifatnya nih nang kada kawa dilihat oleh mata kepala. Nah, jadi i'tikad kayak ini kayak apa? Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nah, kafir. Jadi jelas Allah Ta'ala Allah Tuhan, syaitan makhluk lain Tuhan, kan jelas saja tuh, ada sama tuh. Nah, jadi bukan Qadariyah ini ada sebagian ma'iti katakan Tuhan, syaitan berjumpa lawan Tuhan. Alasannya apa? Karena tiada bagi syaitan wujud yang nyata nang kayak Tuhan juga, kada kawa dilihat. Syaitan kada kawa dilihat juga. Nah, itu kafir atau i'tikad seperti itu. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa yang menjadikan segala kejahatan itu kita atau syaitan juga. Jadinya nih, bukan Allah jadinya nih. Dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala. Nah, kalau ulah kebaikan hanya Allah Ta'ala jari. Ya bukan Qadariyah nih.
Amun menciptakan kejahatan itu kita atau setan nya. Ini kan mengetikatkan nih makhluk punya kudrat. Padahal makhluk kada punya kudrat, kada punya kuasa. Nah ini kafir ya nih. Maka etikat yang demikian itu kafir. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan nang menciptakan, nang menjadikan kebaikan Allah Ta'ala hakikatnya, nang menciptakan kejahatan, maulah kejahatan Allah Ta'ala juga ya. Dalilnya apa? Allah berfirman di Quran, Qul kullum min indillah, katakan oleh wahai Nabi Muhammad, kullun, setiap sesuatu baik itu kebaikan atau kejahatan, min indillah, itu dari Allah. Artinya Allah Ta'ala nang maulah. Amunnya bukan qadariyah ini bilik kebaikan itu Allah Ta'ala menciptakan. Tapi kalau kejahatannya contohnya maksiat, dosa, kemungkaran, itu lain ciptaan Allah ya. Itu ciptaan manusia dan ciptaan syaitan. Di sini aja sudah sesat. Kenapa? Berarti memadahkan manusia punya kudrat. Padahal manusia tidak punya kuasa, tidak punya kudrat. Berarti yang mengatakan syaitan punya kudrat, adalah Allah Ta'ala, syaitan tidak punya kudrat, tidak punya kuasa. Nah, ini bertentangan dengan etikat ahlus sunnah wal jamaah. Maka etikat yang demikian itu kafir. Nah, pajar ada ayat kayak ini berbunyi di Quran juga ayatnya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ada ayat itu bunyi, apa yang mengenai akan engkau daripada kebaikan itu datang dari Allah, dan apa yang menimpa atau mengenai engkau daripada kejahatan itu datang dari dirimu sendiri. Sedangkan ayat tadi kan kul kullum min indillah, setiap sesuatu itu datang dari Allah, baik itu kebaikan, kejahatan, itu Allah yang maulah. Tapi dalam ayat lain Allah berfirman juga, apa yang menimpa kamu daripada kebaikan itu dari Allah, apa yang menimpa kamu daripada kejahatan itu dari dirimu sendiri. Bertentanganlah satu ayat ini dengan ayat ini? Kada bertentangan. Satu ayat ini dengan ayat sama-sama ayat Quran kada bertentangan. Jadi ayat nang kul kullum min indillah, katakan oleh wahai Nabi Muhammad, setiap sesuatu baik itu kejahatan atau kebaikan itu datang dari Allah. Itu namanya bab i'tiqad, bab keyakinan. Adapun ini, apa yang menimpa kepada engkau daripada kebaikan itu dari Allah, apa yang menimpa engkau daripada kejahatan itu dari dirimu sendiri. Itu bab adab namanya. Ini bab i'tiqad, ini bab adab. Artinya i'tiqad kita meyakini baik kebaikan atau kejahatan itu dari Allah. I'tiqad kita di hati nih. Etikat kita di hati nih, menciptakan iman, menciptakan kafir Allah Ta'ala, menciptakan maksiat, menciptakan taat Allah Ta'ala. Tapi bab adab kita menyambat kejahatan itu jangan dinisbahkan kepada Allah. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa yang menimpa engkau daripada kebaikan dari dirimu sendiri. Contoh misalnya kita berbuat ibadah, jadi dia montung kita nih, ini bab adab lah nang ucap dan montung, alhamdulillah ini anugerah dari Allah. Tapi ketika kita terjerumus dalam maksiat, itu pamin nafsik, jangan menisbahkan kepada Allah, tapi nisbahkan kepada dirimu sendiri. Aku juga nang berbuat jinah ini, masa kita berpandir Allah Ta'ala berjinah? Kan kada cocok lawan adab. Bang, hakikatnya dalam hati nang maulah inya berjinah tu Allah Ta'ala hakikatnya tu bab etikat di hati. Adapun bab adab jangan menyambat itu, jangan menyambat Allah Ta'ala berjinah.
Jangan menyembah Allah Ta'ala korupsi. Jangan menyembah Allah Ta'ala mencuri. Muntung kita beradab. Nah jadi antara ayat ini dengan ayat ini kan bertentangan. Ini namanya bab etikat, ini namanya bab adab. Alah. Nah jadi hakikatnya nang maulah kebajikan Allah, yang maulah nang menciptakan kejahatan Allah Ta'ala juga hakikat kita dalam hati. Kalau masalah adab kita kada boleh menisbahkan maksiat itu kepada Allah. Kada boleh. Itu nisbahkan kepada diri kita sendiri. Kita nang berbuat dosa, kita nang berbuat maksiat, itu mentung kita, aku nang berbuat dosa, jangan Allah Ta'ala nang berbuat dosa, jangan. Kalau buan qadariyah nya kayak itu nang baik itu dari Allah, nang kada baik itu dari diri kita, atau dari syaitan nya. Nah ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa untung baik dan jahat tiada daripada Allah Ta'ala. Nah ini kafir benar ini i'tiqad ini. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Hujannya nih berarti amun kada dari Allah berarti dari hamba. Ujarnya nih bila dapat untung baik atau dapat kada ada untung jahat lah, dapat nang karma jahat misalnya, itu dari hamba bukan dari Allah. Nah. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa berbuat ibadah itu sia-sia juga. Jadinya nih percuma kita beribadah tuh. Alasannya apa? Nah, karena jawabannya yang berbahagia itu, pian tulis di bawah, berbahagia itu masuk surga artinya. Lah, yang berbahagia atau masuk surga itu barang siapa yang berbahagia pada azal dan pada perut ibunya. Jadi jeruhannya orang yang masuk surga, berbahagia itu masuk surga lah. Orang yang masuk surga itu sudah ditakdirkan Tuhan pada azal, sudah ditulis takdirnya nih semenjaknya sudah di dalam perut ibu. Jadi ibaratnya amun orang nih, jadinya nih sudah ditakdirkan pada azal, sudah ditakdirkan dalam perut ibu tuh pacangan lahir kena beriman dan pacangan masuk surga. Kada perlu beribadah lagi. Sudah takdirnya masuk surga tuh kada perlu beribadah lagi. Jarinya nih. Jadi ibadah tuh sia-sia ujarnya nih. Dan yang celaka, yang tulis di bawah, celaka tuh masuk neraka maksudnya. Dan yang celaka itu orang yang celaka pada azal dan pada parut ibunya. Ujar bubuhannya, orang yang masuk neraka itu orang yang sudah ditakdirakan pada azal masuk neraka. Orang sudah ditulis takdirnya semenjaknya dalam perut ibu masuk neraka. Oleh karena itu amunnya sudah takdir masuk neraka, berapa juga lagi beribadah? Percuma ibadah tuh ya, pacaran masuk neraka juga. Nah itu pemikiran bubuhannya nih, etikat mereka nih. Nah, maka etikat yang demikian itu kafir. Etikat kayak ini kafir. Kan kita ini sudah ditakdirkan Tuhan. Ada yang sudah itu sudah nama-nama kita ini sudah tercatat nih. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Bapaknya ada pertanyaan kan, gasan apa kita beribadah? Nah, pertanyaan itu sudah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah semenjak di zaman Rasulullah sudah bertakun kepada Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan ini.
Jadi jarak sahabat nih bertakon kepada Nabi, bukan apa? Kan Nabi kan sidin bersabda, artinya sudah selesai urusan manusia ini. Artinya Allah sudah menetapkan nama-nama ahli surga kepada hamba-hambanya dan pacangan masuk surga. Dan Allah sudah menetapkan nama-nama ahli neraka kepada hamba-hambanya dan pacangan masuk neraka. Lalu ujar sahabat bertakon, bepandir, amun kaya itu wahai Rasulullah, pasrahai sudah kita. Ada usah lagi kita beramal ibadah pacangan kayak itu. Lalu Nabi bersabda, ujar Nabi bersabda nih, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Artinya apa? Setiap orang itu dimudahkan bagi mengerja bagi sesuatu yang diciptakan dia untuknya. Maksudnya apa? Amun inya tuh ditakdirakan untuk masuk surga, niscaya inya itu mudah beramal ibadah. Tapi amunnya inya diciptakan untuk masuk neraka, ditakdirkan diciptakan masuk neraka, mudah inya berbuat maksiat. Jadi tandanya memanglah tandanya orang pacangan masuk surga itu dimudahkan inya beribadah, tandanya inya ketujuh beribadah. Tandanya orang nang pacangan masuk neraka itu dimudahkan inya menggawi maksiat. Jadi tandanya itu kita nampakkan pada diri kita. Kita ini kada tahu lagi takdir kita masuk neraka, masuk surga kada tahu. Cuman tanda-tandanya itu adalah pada diri kita. Nah, amun kita hendak masuk surga, kita nampakkan tanda itu pada diri kita. Itu kita jangan maksiat, kita beriman, kita beramal saleh, kita mengerjakan perintah Allah. Karena Rasulullah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan baginya mengerjakan bagi sesuatu yang ia diciptakan baginya. Bagi sesuatu yang ia ditakdirkan baginya. Amun inya takdir masuk surga, mudah tuh nya mengerjakan amal saleh. Amun inya ditakdirkan masuk neraka, mudah tuh nya mengerjakan maksiat. Kita kada tahu takdir nih. Kita nih masuk surga kan masuk neraka kada tahu. Cuman adalah tanda itu di diri kita. Tanda masuk surga itu adalah kadidajan nampak akan wah ini mulai beribadah, wah ini mulai memperkuat iman dan amal soleh. Tapi lamun kita ketujuh maksiat, ketujuh berbuat kemungkaran, nah itu tandanya tuh. Mudah berbuat kemungkaran itu tandanya jabanglah kita kada tahu takdir. Tandanya nauzubillahi min zalik, Pak, nauzubillahi min zalik. Nah, kayak itu. Nah, jadi kita dengan kita beribadah itu kan kita mau usahai ya Allah menampakkan tanda-tanda supaya kita menuju ke surga itu lah. Walaupun kita kada tahu lagi apakah ke surga atau ke neraka, kada tahu kita. Nah, jadi kita beribadah itu kada sia-sia. Kada sia-sia. Nah, kalau beban qadariyah ini beribadah sia-sia aja. Mun sudah masuk surga tuh masuk surga aja sudah biar kada sembahyang bahasa katanya. Amun masuk neraka takdirnya masuk neraka kada lulus lagi sembahyang, percuma sembahyang banyak masuk neraka juga. Nah, kalau kada sembahyang lagi. Nah, kita tetap beriman beramal saleh sembahyang kita, meninggalkan maksiat kita. Supaya nampak pada diri kita nih tanda-tanda menuju ke surga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita tadi. Lah, eta. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinannya dalam hati, menafikan sirat dan hisab dan mizan, dan surga dan neraka belum dijadikan lagi, yakni pada sekarang ini lagi tiada kekal keduanya, kada kekal surga dan neraka itu jar. Maka etikat yang demikian itu kafir.
Nah, jadi pembuahan qadariyah ini ada namanya yakini ujarnya nih. Siratal mustaqim itu kan ada nang titian siratal mustaqim itu ada dinafikannya. Ya, hisab tuh dihitung amal baik ke amal jahat kata banyak. Amal jahat tak banyak masuk neraka ya lah. Amal baik tak banyak masuk surga. Amun sama timbangannya nih tetap masuk surga. Itu dihisab tuh. Jadinya kadidan itu kita menafikan itu. Kafir itu kada mempercayai itu kafir. Nah, lawan junya apa? Surga neraka itu belum dijadikan lagi wahini. Nah, padahal sudah Allah ciptakan. Surga neraka itu sudah diciptakan Allah. Wahini. Nah, buahnya jadinya kan belum dijadikan Tuhan wahini. Dan jerebuhannya apa? Lagi tiada kekal keduanya. Surga neraka itu kada kekal, padahal kekal. Tapi kekalnya tuh dikekalkan oleh Allah, bukan kekal dengan sendirinya. Surga dikekal, artinya kekal tuh belalawasan ada. Neraka tuh belalawasan karena penduduknya penghuninya belalawasan ya Allah. Ada yang belalawasan. Di surga nyata belalawasan, di neraka tuh membuat kafir, orang musyrik belalawasan di neraka. Jerbuhannya nih tiada kekal. Nah, padahal itu kekal, dikekalkan oleh Allah Taala. Nah, jadi etikat yang namanya itu kafir. Terus dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa segala amal itu tiada dibalas, hanya sesungguhnya amal itu daripada hamba jua. Nya kan sudah berkeyakinan bahwasanya amal itu perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah. Jadi bila si hamba nih beramal itu kada dibalas Allah, kada dibalas Allah karena jarnya itu amal perbuatan itu perbuatan hamba. Nah, dan tiada kami ketahui jarnya bahwa hamba itu beroleh pahala atau siksa. Kada tahu hanya nih. Amun ragu-ragu kan lebih mendingan ini dasar kada tahu. Ujarnya bacangan dapat pahala kah kena di akhirat atau dapat siksa? Nah, maka etikat yang demikian itu kafir. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan Allah itu akan membalas perbuatan hamba. Amun hamba berbuat dosa dibalas siksa, ya Allah. Amun hamba berbuat pahala ibadah dapat pahala, maka dapat nikmat. Ya Allah, itu kan jelas tuh ada pahala, ada siksa, ada balasan Allah Taala kayaknya di akhirat. Nah, dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Allah Ta'ala tiada menjadikan syaitan. Jadinya nih alasannya apa? Dari karena menjadikan syaitan itu nyata menjadikan kafir. Nah, sedangkan kafir itu kan kada dihendaki Allah jarinya nih, dan menghendaki dia. Bila menjadikan syaitan itu tuh sama nyata menjadikan kafir dan menghendaki kafir. Sedangkan Allah Ta'ala jarinya nih kada menghendaki kafir. Nah, kayak apa etikat seperti itu? Maka etikat yang demikian itu kafir. Nah, jadi kita ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya syaitan itu diciptakan Allah, dijadikan Allah. Artinya syaitan itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kenapa aja Allah Ta'ala menciptakan syaitan? Nah, syaitan itu kan diantaranya apa? Supaya Allah Ta'ala ini menguji mana hambanya yang taat, mana hambanya yang maksiat. Ya Allah, amunnya kadide syaitan taat bertahan, ya Allah. Nah, kadide ujian. Nah, syaitan ini kayak mau uji juga, mau uji bagi kita nih, yang mana taat, yang mana maksiat. Nah, jadi syaitan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan bila menjadikan kafir itu ya Allah Ta'ala juga ya Allah. Allah menciptakan iman, Allah menciptakan kafir, tapi Allah kadang menghendaki hambanya masuk kepada kafir gitu. Nah, Allah menciptakan iman, tapi Allah menghendaki hambanya itu beriman. Nah, kayak itu. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa segala amal itu makhluk Allah Ta'ala. Bujur aja bang ini, cuman dikecualikannya. Nah, melainkan jar iman dan kafir itu lain makhluk Allah jadinya nih. Maka etikat yang demikian itu kafir. Artinya iman dan kafir itu bukan diciptakan Allah, tapi itu diciptakan oleh manusia, ujarnya deh. Nah, kan bertentangan dengan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa-apapun diciptakan Allah Ta'ala. Iman Allah Ta'ala menciptakan, kafir itu Allah Ta'ala juga hakikatnya menciptakan. Bukan ciptaan manusia. Nah, buhannya ini mengkecualikan sebarataan makhluk ciptaan Allah janya. Nah, kecuali janya apa? Iman dan kafir itu lain makhluk janya. Nah, itu lain ciptaan Allah janya. Nah, itu maka etikat yang demikian itu kafir. Dan setengah mereka itu menerima akan segala ibadah yang fardu dan benci akan ibadah yang sunnah. Ini tanda-tandanya bubuhan qadariyah nih. Tanda-tandanya apa? Kada katujuk lawan ibadah sunnah. Amun ibadah wajib menerima aja. Cuma ibadah sunat inya benci. Benci itu kan tandanya ada menerima. Nah, kada boleh kita benci kepada ibadah yang sunnah, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kada boleh kita benci. Bisa jadi murtad, bisa jadi kafir. Nah, dan setengah mereka itu menerima akan ibadah yang sunat dan ingkar akan ibadah yang fardu. Ini palingannya nang sunat inya diterimanya, nang fardu inya ingkar kada menerima. Nah, sembahyang sunat misalnya hakon aja, sembahyang wajib pada hakon. Nah, yang di atas tadi sembahyang wajib hakon aja, cuman sembahyang sunat kada katuju. Nah, benci. Nah, itu sama aja. Nah, itu salah juga ya kalau. Dan adalah mereka itu sembahyang zuhur dan asar dua rakaat. Zuhur 2 rakaat aja buahnya menggawe. Sembahyang juga jadi sakanya bukan qadariyah nih. Tapi zuhur 2 rakaat aja. Asar 2 rakaat aja. Ini bukan orang nang mengkasar sembahyang waktu di musafir lah, ada. Sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang asar 2 rakaat aja. Nah, ini bila ada orang kayak itu ya tak, berarti nya tuh masuk dalam kelompok qadariyah tak. Apalagi kan sembahyang lalu ya Allah. Nah, maka sekalian i'tikad itu kafir. Nah, kafir. Bila ma'iti katakan sembahyang zuhur 2 rakaat aja kafir. Bila ma'iti katakan sembahyang asar 2 rakaat aja kafir. Nah, apalagi kada wajib lalu jadinya, nah kafir benar. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa segala kitab Allah
bahwa segala kitab Allah yang diturunkan dari langit, maksudnya Quran lah, nyata Quran bang dulu, itu jar tiada mansukh. Mansukh nomor 1 di bawah. Mansukh artinya dibatalkan, garis miring tiada berlaku lagi. Maksud kada berlaku lagi itu hukumnya itu kada berlaku lagi. Nya ada di dalam Quran tuh biarlah nasikh mansukh, ayat nang menasikh nang merubah, mansukh ayat yang dirubah hukumnya. Nah, ada mansukh, ada tiada mansukh. Ada mansukh, ada ghairu mansukh. Namun tiada mansukh itu artinya jar berarti masih berlaku. Jadi di Quran itulah ayat Quran dah. Ada ayat Quran itu nang hukumnya itu berlaku sampai hari kiamat. Dipakai sampai hari kiamat. Itu namanya tiada mansukh. Ada di ayat Quran itu biarlah ayat mansukh namanya. Ayat yang dinasakh, diubah, dibatalkan hukumnya. Jadi ayatnya itu ada, cuman hukumnya itu kan berlaku lagi. Kada berlaku lagi sampai hari kiamat. Cuman tetap ada tulisannya, dan bila kita membaca ayat itu tetap kita dapat pahala membaca Quran. Cuman hukumnya tuh nah, kan ada ayatul ahkam namanya, ayat hukum-hukum di Quran tuh bicarakan tentang hukum riba, hukum berzina, hukum jual beli dan sebagainya. Ada ayat itu nang berlaku hukumnya kita pakai, ada nang kada kau dipakai, kada berlaku lagi hukumnya. Cuman tetap ayat Quran. Kita membacanya dan kita mempercayai itu ayat dari Allah dan kita membacanya dapat pahala. Sebagai contoh ajalah, sebagai contoh toh. Ada ayat mansukh di Quran. Ada ayat itu nang dinasakh dengan ayat nang turun sesudahnya. Ayat turun nang sesudahnya ini menasakh, mengubah hukum nang terdahulu. Contohnya lah, dulu umat Islam itu boleh kada puasa Ramadan asal bayar 1 mud. Kalau kita kan beras ya lah, orang di Arab tuh ya 1 mud kurma lah kepada fakir miskin. Ayatnya kayak ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ayat jar membolehkan bagi orang nang Islam boleh aja kada puasa Ramadan tapi bayar 1 mud beras kepada fakir miskin. Mun di Arab kan apa pemakan orang Arab tuh gandum ya kalau diolah roti atau kurma. Mun kita beras ya lah. Nah, lalu ayat itu dinasakh menjadi ayat mansukh dengan ayat turun pulang sesudahnya. Punya ayatnya kayak ini. Ini ayat nasikh namanya, ayat yang menasakh. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya maka barang siapa yang daripada kalian melihat bulan misalnya anak bulan misalnya 1 Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, bila sanggup berpuasa kada boleh lagi kada puasa. Nah asalnya kan boleh ya kada puasa asal bayar 1 mud pada fakir miskin. Nah ayat ini dinasakh, dirubah hukumnya dengan ayat yang turun berikutnya. Itu namanya ayat mansukh tadi. Nah, ayat pemulaan tadi ayat mansukh. Nah kita percaya ada ayat mansukh. Namun bubuhan qadariyah ini kadidat ayat mansukh itu di Quran. Sabaraha taat di Quran itu harus diamalkan. Namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kada sabarataan diamalkan, nang kada berlaku lagi hukumnya kada kau diamalkan. Amun diamalkan biarlah. Iya nung kita sangampungan kada puasa. Asa bayar 1 mud beras saja pada fakir miskin kada puasa lagi sangampungan bulan Ramadan kada puasa. Nah, itu amunnya mengamalkan pada itu kada berlaku lagi hukumnya.
Ada juga di Quran itu contohnya apa? Masalah iddah babinian nih. Babinian nih lah mati laki. Nah, di zaman dulu janda artinya nih itu iddahnya setahun. Setahun dulu nyarinya boleh nikah dengan laki-laki, dengan ya kawin dengan laki-laki. Ini babinian kematian laki. Kaninya beda tuh. Masa iddah itu nya kada boleh kawin. Di zaman dulu itu iddahnya sampai setahun. Kalau ayatnya tuh kayak ini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul sampai setahun iddahnya. Nah, lalu turun ayat berikutnya, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyrin wa asyra. Arba'ata asyrin wa asyra itu artinya 4 bulan 10 hari. Maka dengan turun ayat berikutnya ini menasakh, merubah hukum yang sebelumnya babinian itu beriddah setahunan, lalu menjadi bila babinian meninggal dunia lakinya itu iddahnya 4 bulan 10 hari aja. Imbah 4 bulan 10 hari boleh aja kalau kawin. Kalau inya ini kada hamil dari laki pertama, amun inya betianan dari laki pertama itu iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan nyarinya kawin dengan laki-laki lain iddahnya nih. Nah, itu kan ada tuh artinya di Quran itu ayat mansukh yang dirubah hukumnya dengan turun ayat berikutnya. Kayak itu. Cuman tetap ayat Quran, artinya tetap kita percaya itu firman Allah dan tetap dibaca dapat pahala. Ada lagi contohnya sudah kita bicarakan kemarin masalah ayat minum khamar. Ya lah. Bahkan itu berapa kali bertahap tuh turun tuh mengharamkan khamar tuh. Asalnya kan orang Islam belum diharamkan lagi minum khamar. Makanya sahabat Nabi itu ada yang mabuk, ya Allah. Banyak sahabat Nabi karena kan kada diharamkan lagi khamar itu di awal-awal Islam. Nah, lalu kejadiannya ya Allah, kisahnya panjang kemarin. Sahabat Nabi ini ya Allah maulah jamuan makanan, ya Allah diundang sahabat-sahabat yang lain imbah makanan itu pasti minumannya khamar, ya Allah, mabuk. Waktu hendak sembahyang Sayyidina Ali kan jadi imam lalu tak salah-salah baca ayat Quran. Nah, lalu ayat turun kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat hal keadaan mabuk sehingga kalian tahu apa yang kalian baca. Mun orang mabuk tuh kan inya kada sadar apa yang nya baca nih, ya salah-salah baca ayat. Nah, lalu sahabat mengurangi minum khamar tuh ada lagi di waktu-waktu dekat salat. Misalnya antara zuhur dan asar, banyak ada mabuk sudah. Soalnya bila imbah zuhur tuh minum khamar mabuk, habis entar asar. Sembahyang asar mabuk kam. Nah, jadi buahnya antara situ kada minum khamar. Antara asar dan maghrib buahnya kada mabuk. Nah, jadi itu larangan sembahyang jangan mabuk. Artinya masih kawal lagi mabuk di luar sembahyang. Itu kan ayatnya itu kan belum sekaligus lagi. Artinya masih boleh mabuk tapi jangan waktu sembahyang. Diusahakan sebelum mengerjakan sembahyang sudah sadar. Nah, makanya banyak antara maghrib dan isya bahannya kan mabuk, soalnya berdekatan tuh waktunya. Nah, ketika imba isya buahnya nih makan makanan buahnya nih. Lalu buahnya minum khamar. Karena apa? Antara isya dan subuh itu jauh waktunya. Jadi sempat aja sadar. Sebelum mengerjakan sembahyang subuh itu sempat saja sadar dulu. Nah, jadi imba isya buahnya mabuk, hanya mabuk. Nah, jadi kira jam 3 kan seandainya hanya hampir mabuk. Nah, jadi sembahyang subuh itu ada mabuk. Nah, itu. Nah, lalu buahnya tetap minum khamar tapi di luar sholat. Tapi
ada juga efek yang kada bagusnya. Kenapa? Minum khamar bahannya. Sekalinya kan pengaruh khamar, pengaruh alkohol mabuk nih, iya bersombongan, memuji diri sendiri, menyembeti kaum yang lain, tak bagus kami pada ikam. Lalu ada nota nasi. Ya kalau nang dicatoknya pakai tulang unta atau ikamnya pindah harap. Kalau berdarah dilaporkan kepada Rasulullah, artinya kami ini bakal hilang gara-gara bersombongan dan menjelekkan kaum yang lain gara-gara mabuk. Nah, lalu ayat yang tadi dinasah, dirubah hukumnya dengan ayat yang turun berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji, perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Ini kan larangan yang sekaligus gitu nah, kada boleh lagi minum khamar di luar sembahyang, kada boleh lagi mabuk. Nah ini ayat ini menasah ayat yang sebelumnya, merubah hukum ayat sebelumnya. Enggak, sebelumnya tadi kan boleh aja mabuk tapi di luar sholat. Nah jadi ayat ini kan menasah, artinya ada ayat yang dirubah hukumnya. Artinya semenjak ayat itu turun mengharamkan sekaligus, maka ketika itulah umat Islam kada boleh lagi minum khamar sampai hari kiamat. Memabukkan kada kah sedikit kah banyak kah, kada boleh minum khamar setitik kah, walau setetes ya Allah. Dia di lagunya tuh minuman keras. Nah itu sampai hari kiamat. Nah itu kan ada ayat yang dirubah hukumnya dengan ayat yang turun berikutnya. Ya, ada ayat namanya kalau ada juga kan Nabi dan kaum muslimin di awal-awal Islam itu bila sembahyang itu menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini di Palestina. Orang Yahudi menghadap ke situ juga kiblatnya nih, sembahyang di menghadap Baitul Maqdis, kiblat umat Islam bahari. Lalu Nabi ini sekali nyaman. Kenapa? Orang Yahudi ini berpandai Muhammad ini jar kisah balenon kami ibadah nang agamanya, tapi kiblatnya sama orang kami aja. Menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi ini sekali nyaman dengan panggilan orang Yahudi itu. Lalu Allah Ta'ala paham, Allah Ta'ala hendak mengabulkan permintaan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kekasih Allah. Lalu ayat turun qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami, kata Allah, melihat wajah engkau wahai Nabi Muhammad itu cangang ke langit. Nabi ini menghadang-hadang wahyu cangang ke langit. Maka kami palingkan akan engkau kiblat yang engkau senangi. Maka sekarang Allah Ta'ala palingkanlah wajah engkau menghadap syatral masjidil haram, ke jihad masjidil haram, ke Ka'bah, ke Baitullah. Nah itu kan ayat tuh menasah, merubah hukum yang sebelumnya. Makanya kan Nabi kita tuh ada sembahyang sini di rumah orang katanya itu. Waktu sembahyang apa? Sembahyang zuhur kah? Waktu sembahyang tuh berubah kiblatnya sini. Asalnya anggaplah menghadap ke situ, lalu ke situ. Nah, lalu rumah itu sampai sekarang tuh namanya masjid kiblatain. Pian nang haji umrah mungkin padahal orang kata masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Karena itu asalnya rumah orang, rumah seorang perempuan, di situ Nabi sembahyang sidin. Asalnya menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Lalu turun ayat itu menghadap sidin langsung ke Masjidil Haram. Nah, itu namanya masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Nah, itu kan ada artinya hukum yang dirubah. Asalnya menghadap Masjidil Aqsa lalu Masjidil Haram. Nah, ada juga di zaman awal-awal Islam
para sahabat kaum muslimin di zaman Nabi itu bila Ramadan tuh biarlah Ramadan sehingga puasa kalau sebulanan malamnya kada boleh jima. Kada boleh jima tuh bang. Kada boleh berkumpul sama istri. Bahasa bulanan biarlah kada menjima bini kayak pak. Siang sudah kada hawa, malam kada hawa. Lalu ada kejadiannya kisahnya sahabat Nabi ini tagawin itu kada tahan. Kan kita punya nafsu ya Allah harus disalurkan kepada yang halal. Lalu tagawi tapi menggawi bininya juga. Menggawi bini juga di malam bulan Ramadan itu. Lalu itu ya menyulitkanlah bagi umat Islam mengkada berkumpulan bini itu. Lalu turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian sekarang wahai kaum muslimin di malam bulan puasa ar-rafas itu al-jima ila nisaikum, menjima istri kalian. Nah lalu hukum berubah, ayat ini turun memulihkan jima di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Siangnya kan waktu sudah, malamnya boleh. Berlakulah ketika itu boleh menjima istri di malam bulan Ramadan sampai hari kiamat sampai zaman kita kan kita boleh aja berkumpul sama istri malam deh. Mun siangan kan udah boleh kita puasa. Itu kan ada artinya ada ayat nasikh nang menasah nang merubah, ayat nang diubah ada. Nah, itu ayat nang dirubah itu namanya mansukh. Nah, kada berlaku lagi hukumnya, kada berlaku lagi nang kada boleh menjima tuh. Boleh aja menjima di malam-malam bulan Ramadan kepada istri. Nah, itu kan berarti ada ngarannya ayat mansukh. Mun bubuhan qadariyah ini kadida nya ayat mansukh tuh. Kadida ayat nang dirubah tuh hukumnya. Harus diamalkan berataan. Ngalih itu hidup. Coba kan pian mengamalkan itu sebulanan hakulah kada jima. Nih bagi orang nang apalagi pengantin baru. Sebulanan malam bulan Ramadan lu tuh kada jima. Pasti tagawi. Nah, bebinian tadi amun satahunan inya baidah kalawasan. Kan ayat ini menyamanakan, ayat yang turun sesudahnya menyamanakan. Nah, 4 bulan 10 hari aja nya baidah. Mbah tuh boleh nya nikah bebinian tadi. Nah, kayak tadi asalnya kan masih dibolehkan mabuk. Kan mabuk nih kan kada bagus saya mabuk nih. Apalagi kucak-kucak misalnya mabuk ya Allah. Hancur, pecah-pecah piring. Dengan ayat turun yang kada boleh lagi mabuk, kan akal kita ini kada rusak. Kita disuruh mensyukuri akal kita ini, menjaga akal kita jangan dirusak. Di antara orang yang merusak akal apa? Ya, minum alkohol, minum keras, mabuk. Bagus loh tuh. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebarkan selamat dunia wal akhirah, masuk surga bi ghairi hisab, lepas daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir